Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam Tanpa Teori episode ke-7. Melanjutkan surat Al-Baqarah ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله. Pertama huruf kha. Ingat di bahasa Arab tidak ada huruf o, ya, adanya a i u, ya, tidak ada o. Nah, huruf kha memang terdengar o. Itu suaranya terdengar o, tapi bibir kita tetap a, ya, kha. Jadi seperti itu, keluarnya kha tapi bibirnya a, jadi keluarnya seperti ini, kha. Khatamallah. Nah, kedua adalah huruf lam. Perhatikan, hati-hati huruf lam, pengucapannya harus posisi lamnya kurang lebih berada di ujung lidahnya, menyentuh bagian dalam sini, ya. Khatamallah. Nah, kalau lidah kita tepat menyentuh bagian dalam di posisi ini, Allah, maka keluarnya Allah. Khatamallah. Tapi kalau lidah kita, ya, orang Indonesia biasanya lamnya itu, L-nya itu di gigi biasanya, L, ya, L. Kalau kita menggunakan L-nya Indonesia, nanti suaranya jadi Allah, ya, Allah. Ya. Jadi posisi yang tepat adalah L-nya di bagian dalam posisi sini, Allah, jadi yang keluarnya. Khatamallahu ala. Nah, ingat lagi, latihan, perbanyak latihan huruf a, posisinya di jakun sini, a, ya. Ala. Khatamallahu ala qulubihim, huruf a. Perhatikan lagi, ya, kemarin kita bahas posisinya tuh di siku dari tenggorokan ke mulut, itu kan membentuk siku. Nah, huruf qa itu ada di siku, lengkungan pertemuan antara dari bawah ke atas dan dari mulut, ya, ke dalam. Nah, di pertemuan situ bentuknya seperti ini, ya, tenggorokan ke mulut. Nah, huruf qa itu ada di sini nih, qa, jadi ku. Nah, cara mengucapkannya jangan sampai ketukar dengan ka, ya. Kalau ka lidahnya diturunkan, ujung bagian belakang lidahnya itu diturunkan. Kalau qa dinaikkan, ya, jadi qa, udara tidak keluar. Khatamallahu ala ya, qulubihim. Ya, ingat, perhatikan lagi, harus seksama huruf h. Susah-susah gampang, harus mengatur pernapasan, jika tidak akan salah. Sama di huruf, di kata Allah juga sama, Allah. Khatamallahu, ya, khatamallahu ala qulubihim, ya, huruf h, ya, perhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala, ya, wa ala lagi, wa ala sam'ihim. Nah, perhatikan, gunakan ai di sini langsung ke bawah, him, aihim, wa ala sam'ihim, wa ala sam'ihim, ya, seperti itu. Wa ala, ya, wa ala. Nah, di ala, di lainnya itu depannya ada bendera. Proses terjadinya, bisa terjadi ada bendera, adalah karena la panjang, ya, bertemu huruf berikutnya ada hamzah. Nah, ketika ada seperti kemarin alif bertemu hamzah, ya, alif ini simbol panjang. Ketika ada huruf panjang bertemu dengan hamzah, itu otomatis akan terbentuk namanya bendera. Jadi cara membacanya adalah dipanjangkan, dikartukan, wa'ala, ya, seperti itu. Absarihim. Nah, perhatikan ada huruf ba mati. Ketika ada huruf ba dimatikan, maka hurufnya akan dipantulkan suaranya. Jadinya ab.
dikasih ya, abasa ya, abasa, berikutnya huruf sa, lidahnya ditekuk di bagian bawah, belakang gigi bawah, sa, abasa ya, abasa. Nah, perhatikan untuk huruf ba-nya ya. Ketika membaca huruf ba itu dipantulkannya jangan ditahan, mengalir saja. Abe ya, jangan jangan ditahan, karena nanti akan ada juga di mana kita mantulnya itu ditahan, memantul tapi ditahan, tapi ada juga yang memantulnya itu mengalir. Nah, ini posisinya adalah memantulnya mengalir. Ya, abasari, posisinya sama seperti di sini. Ujung lidahnya diletakkan di sini, belakang posisi ini. Ra, abasarihim, him masuk ke ha. Perhatikan lagi, abasarihim. Jadi posisinya abasarihim ya, seperti itu. Ghisyawah ya, ghisyawah, posisinya di jakun sini ya, jangan gi ya. Kalau kita membacanya gi itu posisinya di sini, lidahnya di sini. Jangan gunakan lidah di sini, tapi penekanannya tuh di jakun sini. Makanya lidah bagian belakang. Kalau di sini lidah bagian depan, kita gunakan lidah bagian belakang. Ghisyawah, huruf sya ya, seperti yang kemarin ada di bagian tengah-tengah ya, pertengahan, mungkin di pertengahan kepala ya, dari sini kalau kita tusuk ke dalam, di tengah-tengahnya itu. Nah, itu posisi sya. Ghisyawah. Nah, dari sya langsung turunkan ke bawah, jangan wah ya, ghisyawah. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalau ghisyawah itu hanya sampai di jakun ya, kita turunkan sampai bawah, wah ya, ghisyawah, seperti itu. Hati-hati untuk huruf H lagi, karena salah kita memposisikan itu maknanya bisa berubah. Walahum, posisi haknya kembali di sini. Walahum adabun, lalu adabun. Nah, untuk ini huruf bunnya, bun jangan didengungkan, karena huruf a ini itu tidak berdengung. Jadi cara baca adabun azim. Nah, posisinya adalah a seperti biasa. Ingatkan kembali. Berikutnya adalah zi. Nah, ini huruf yang susah. Dia posisinya di tengah-tengah antara posisi sini ro, la ya, dan yang sya. Nah, posisinya ini di tengah-tengah. Zi. Lidahnya itu dilakukan zi. Tidak menempel ke atas. Zi. Karena tidak menempel, jadi ada udara yang keluar. Zi, terembus, dilakukan ya. Nah, terus ketika dibaca menjadi i ya, zi, dia ada hentakan ke bawah. Jadi suaranya zi, bukan zi ya, bukan zi, bukan di ya, tapi zi ya, seperti itu, seperti ada penekanan. Azim, kembali kita menemukan zi bertemu ya mati dan mim mati. Ketika kita bertemu dengan dua huruf mati, maka dipanjangkan 3 ketukan. Jadi azim. Nah, mengapa kita perlu memanjangkan ya huruf mati, 2 huruf mati itu menjadi 3 ketukan? Fungsinya itu agar tidak tertukar, karena ada juga huruf yang matinya hanya 1 huruf ya. Nah, kalau kita panjangkan, misalnya huruf A yang biasanya wadduha ya, seperti itu misalnya wadduha, itu kan huruf alifnya mati.
Kalau kita panjangkan lagi menjadi 3 ketukan itu sama saja kita menambahkan 1 hamzah. Ya, jadi ada benderanya. Wadduha. Nah, itu seperti seolah-olah kita menambahkan tuh 1 hamzah. Makanya kalau ada 1 huruf mati, kita hanya memanjangkan bolehnya 2 harokat saja. Wadduha, ya seperti itu. Tapi kalau ada 2 huruf mati, kita tambahkan 3 ketukan. Nah, itu fungsinya adalah untuk pembedanya. Jadi walahum adabun nadzim. Jadi cara bacanya kurang lebih seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun nadzim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.